Welcome my students. Bertemu lagi dengan Ibu Suci untuk mata kuliah produktivitas lahan basah dan gambut. Kali ini materi kita adalah prinsip pengelolaan lahan gambut. Apa kalian sudah mengetahui apa itu gambut? Untuk daerah Kalimantan Barat, ada 3 jenis odo tanah yang sangat dominan. Yang pertama yaitu gambut, yang kedua itu tanah aluvial, yang ketiga adalah tanah pot solid merah kuning. Jadi, Ibu harap kalian sudah mengenal apa itu gambut. Oke, kita lihat dahulu apa definisinya. Gambut itu adalah tanah yang selalu jenuh air, tersusun dari bahan tanah organik yang telah melapuk dengan ketebalan lebih dari 50 cm. Nah ini dia, lebih dari 50 cm, dan odo tanahnya adalah histosol, gambut atau histosol. Berdasarkan tingkat dekomposisi atau pelapukannya, gambut itu terbagi atas fibrix. Apabila gambut yang tingkat dekomposisinya itu baru dimulai, dengan jaringan tumbuhan masih tampak jelas atau mudah dikenali. Kalian bisa melihat adanya jaringan tanaman, ya, masih ada cabang, ada serasa, ya, masih nampak. Berwarna coklat muda. Nah, kemudian hemis. Di sini sekitar separuh bahannya telah mengalami dekomposisi. Sementara saprik, kita apabila sebagian besar gambut itu telah mengalami dekomposisi atau telah matang. Biasanya tidak berwarna coklat kehitaman. Nah, kalian harus tahu dulu, tanah gambut ini memiliki sifat kimia yang pH-nya rendah atau sangat masam, tapi KPK-nya sangat tinggi, yaitu sekitar 90 sampai 200 mg per 100 gram. Namun demikian, walaupun memiliki KPK yang tinggi, gambut itu memiliki kejenuhan basah yang sangat rendah. Kejenuhan basah yang sangat rendah. Hal ini menyebabkan ketersediaan hara K, Ca, dan Mg juga menjadi sangat rendah. Nah, itu sifat kimia. Sementara sifat fisika tanah gambut itu yang terpenting adalah tingkat dekomposisinya. Berat volumenya itu biasanya kurang dari 0,1 gram per cm3 untuk gambut kasar, dan sekitar 0,2 gram per cm3 untuk gambut halus. Yang ketiga, gambut itu bersifat irreversibel. Perubahan menjadi kering tidak balik, yang tadinya suka air atau hidrofilik akan berubah menjadi tidak suka air atau hidrofobik karena kekeringan. Biasanya kalau sudah mengalami irreversibel, gambut itu susah sekali untuk menyerap air. Gambut itu akan mudah hilang. Dan yang keempat itu adalah subsiden atau mengalami penurunan muka tanah. Nah ini sifat fisika yang penting bagi tanah gambut. Nah ini hal penting yang juga kalian harus tahu, karakteristik lahan gambut. Sini untuk lahan gambut tropis seperti di Kalbar, gambut itu memiliki keragaman sifat fisik dan kimia yang besar, baik secara spasial maupun vertikal, yang memiliki sifat fisika dan kimia yang beragam. Biasanya karakteristiknya itu ditentukan oleh ketebalan gambut, substratum atau tanah mineral yang ada di bawah gambut, kematangan gambut, dan ada tidaknya pengayaan dari luapan sungai di sekitarnya. Itu berpengaruh terhadap sifat kimia dan fisikanya. Nah, karakteristik lahan itu biasanya dijadikan acuan arah pemanfaatan lahan gambut untuk mencapai produktivitas yang tinggi dan berkelanjutan. Jadi karena berbedanya karakteristik, maka memiliki sifat kesuburan yang berbeda pula. Ini juga ya, menurut Kepres nomor 32 tahun 1990, gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter biasanya digunakan untuk kawasan konservasi atau DOM, ya.
Hal ini disebabkan karena makin tebal lapisan gambut, maka gambut tersebut sangat fragil atau rapuh. Nah, dengan mempertahankannya sebagai kawasan konservasi, maka fungsinya sebagai penyangga hidrologi tetap terjaga. Jadi, biasanya untuk gambut yang lebih dari 3 meter itu tidak boleh digunakan untuk budidaya. Malah dijadikan lahan konservasi, contohnya di daerah Nassau Jaya yang memiliki gambut lebih dari 6 meter. Nah, apabila gambut kedalamannya itu kurang dari 3 meter, nah inilah gambut yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian, namun memiliki syarat, yaitu lapisan mineral di bawah gambut itu bukan pasir kuarsa atau diaberpirit, dan tingkat kematangannya bukan fibrik atau masih sangat mentah. Nah, ini adalah keputusan oleh Presiden nomor 32 tahun 1990 dengan tujuan agar gambut itu menjadi terjaga atau tidak mudah rusak. Nah, bagaimana untuk tanaman pangan dan hortikultur? Apa boleh dilakukan budidaya di tanah gambut? Nah, boleh ya. Untuk tanaman pangan dan hortikultur biasanya ditujukan pada gambut yang dangkal kurang dari 100 cm. Nah, untuk tanaman tahunan pada gambut dengan ketebalan 2-3 meter masih boleh. Namun pertimbangannya adalah gambut dangkal itu akan memiliki tingkat kesuburan relatif lebih tinggi dan risiko lingkungan lebih rendah dibandingkan gambut dalam. Makanya boleh digunakan sebagai lahan pertanian asal gambutnya itu dangkal. Nah, sumber materi Ibu ini berasal dari Subiksa, Wiwik, dan Fahmuddin Agus pada buku Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan oleh Balai Penelitian Tanah Balitbang tahun 2011. Nah, demikianlah materi Ibu tentang pengelolaan tanah gambut. Sekian dan terima kasih. Jika materi ini sangat bermanfaat buat kalian, maka silakan subscribe, share, like, and comment materi PLBG, sehingga Ibu akan lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.